Langsung saja saya jawab pertanyaannya terkait dengan judul. Ada dua variabel di judul pertama, yaitu tentang optimalisasi Pansus 3 yang dihubungkan dengan kualitas hidup masyarakat. Ini judul yang tidak bisa teliti ya. Kenapa? Karena variabelnya tidak operasional ya. Artinya apa? Artinya pansus itu panitia khusus apa? Nah, pansus DPRD itu ya, di satu sisi belum jelas variabelnya apa. Pansus itu sebagai program, sebagai apa, kegiatan. Biasanya untuk penggalian aspirasi ya. Aspirasi masyarakat mungkin oke lah ya, masih aspirasi masyarakat, atau untuk evaluasi atau untuk pengawasan ya. Tapi kalau untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini kayaknya salah alamat ya. Dan ini juga bukan ruang lingkup MPI ya. Nah, ini mungkin kalau diteliti mungkin Fakultas Ilmu Administrasi ya. Yang kedua terkait dengan penelitian yang mengkaitkan manajemen sarana dan prasarana terhadap produktivitas kinerja ya. Bisa saja itu memiliki korelasi, namun biasanya kalau Sarpras itu karena sifatnya kan memfasilitasi ya, memfasilitasi atau kemudahan ya. Nah, ini harus diperjelas saja Sarpras apa yang ingin diteliti. Sarpras apa? Misalnya apa terkait dengan alat-alat perkantoran ya, misalnya komputer atau apa misalnya. Ini kalau dikaitkan dengan fasilitasi bisa saja, tapi menurut saya kurang pas ya. Kalau produktivitas kinerja itu, orang bisa produktif dalam kinerja itu mungkin gaji ya kan, atau penghargaan dan sebagainya ya. Kalau dihubungkan antara manajemen Sarpras di DPRD, apa yang bisa dengan kepegawaian di MPI? Nah, ini kan persoalannya kan MPI-nya di mana untuk judul nomor 2 ini. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kalau memang X-nya itu tentang manajemen Sarpras, nah, ini Sarpras perkantoran ya, perkantoran dalam meningkatkan pelayanan publik ya, kualitas pelayanan publik di DPRD. Nah, ini kalau dibuat judul misalnya ya, implementasi manajemen Sarpras perkantoran dalam peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik di DPRD Kabupaten Tulungagung. Nah, ini untuk eksternalnya. Untuk kemudian di internal organisasi, kalau memang ingin meneliti internal organisasi ya bagaimana Sarpras tersebut itu terkait dengan peningkatan literasi.
Literasi ini pengetahuan ya. Nah, literasi kependidikan. Nah, jadi kalau misalnya yang dimaksud Sarpras ini penggunaan laptop atau penggunaan medsos, laptop atau ya untuk kepentingan perkantoran ya. Nah, ini untuk pengetahuan peningkatan kompetensi ya, kompetensi pegawai di DPRD. Nah, jadi kalau dibuat judul implementasi manajemen Sarpras dalam peningkatan kompetensi pegawai di DPRD. Nah, itu kalau menurut saya begitu. Nah, kompetensi ini skill ya. Kalau produktivitas itu terkait skill, tapi biasanya yang membuat orang lebih produktif itu jarang kalau Sarpras itu. Yang lebih tepat ya gaji. Orang semangat itu kan gaji. Nah, kalau Sarpras itu mempermudah pekerjaan. Nah, reses kesejahteraan. Nah, ini terlalu jauh ya. Jadi daki-daki lah gitu kan. Daki-daki itu nanti akan kesulitan di tengah jalan ya, karena reses itu kan menggali aspirasi masyarakat, bukan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau meningkatkan kesejahteraan itu lapangan pekerjaan, untuk diberi pekerjaan lah ya, pekerjaan atau diberi modal usaha. Kalau reses itu untuk aspirasi, menangkap aspirasi masyarakat. Nah, gitu ya. Yang keempat terkait dengan apakah kesejahteraan masyarakat bisa melalui dinas pendidikan. Nah, ini juga kadoen, dalam bahasanya Gus Digrul kadoen. Ya. Yang sofa. Bisa sofa di Nuhum. Nah, ini Gus Digrul ini lah. Ini guru saya ini. Jadi ketika menyusun judul itu juga harus tahu ya, apakah variabel yang dikaitkan itu secara asumsi atau dugaan dari peneliti ini memiliki keterkaitan yang signifikan atau tidak. Ya, semua variabel bisa kita relasikan, tapi harus sesuai dengan konteksnya ya. Yang kelima, akuntabilitas keuangan dengan melalui perjalanan dinas ya. Ini juga nanti menyiksa diri sendiri ini ya, menyiksa diri peneliti ya, menyiksa diri peneliti, karena akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban. Tanggung jawab akuntabilitas itu. Saya perkenalkan dulu ya, ini namanya Mas yang sudah punya pacar ini. Kemarin ngaku-ngakunya udah punya pacar, nggak tahu pacar imajinasi atau pacar faktual kita juga nggak tahu ya. Ngakunya begitu. Nah, jadi kalau ngomong akuntabilitas ini terkait dengan laporan yang terbuka, begitu mudah diakses oleh masyarakat, keterbukaan informasi. Ya. Bukan perjalanan dinas itu salah satu instrumen untuk mencairkan anggaran, bukti kinerja dari pegawai. Jadi apalagi keuangan ini kan hal yang sensitif ya. Nanti jangan-jangan juga cari musuh gitu kan, membuka aib sendiri di DPRD. Jadi menurut saya ya, so far terlalu jauh katanya Mas Digrul seperti itu. Bagaimana kalau penelitian dan manajemen kearsipan dengan harus surat? Ya boleh lah ya. Jadi kearsipan dalam ya menyusun gunanya arsip itu untuk apa, Gus? Selain simpan?
koleksi ya, arsip ini ya, membangun manajemen kearifan dalam membangun sistem informasi yang lengkap dan up to date. Nah, jadi misalnya begitu ya. Kalau mau ya sudah semestinya ya dengan kearifan ya untuk arus surat, tapi itu terlalu mikro ya, terlalu kecil ya. Kalau arus surat ini ya wis sudah semestinya gitu kan. Jadi ditarik yang lebih konseptual lagi atau lebih praktis lagi. Jadi manajemen kearsipan ya, misalnya untuk membangun, untuk penguatan sistem keamanan dan kelengkapan data instansi pemerintah. Jadi misalnya kalau dibuat judul ya, implementasi manajemen kearsipan dalam penguatan keamanan dan kelengkapan data di instansi pemerintahan. Nah, studi kasus di DPRD Kabupaten Tulungagung. Atau ya ditonjolkan misalnya ada pembaruan ya, manajemen kearsipan berbasis TIK, misalnya begitu ya. Jadi menggunakan aplikasi tertentu untuk membangun sistem informasi yang lebih aman dan lengkap melalui aplikasi tertentu yang dipraktekkan di DPR di sana. Ada nggak menggunakan software tertentu yang nanti bisa efisiensi waktu, bisa mengintegrasikan semua informasi menjadi lebih sederhana, misalnya begitu. Nah, jadi apa manajemen kearsipan yang unik di DPRD apa misalnya? Nah, itu dieksplorasi lagi ya. Boleh meneliti manajemen kearsipan ya. Kearsipan untuk kemudahan akses dan kelengkapan informasi di DPRD Kabupaten Tulungagung. Ya, saya rasa itu, semoga tulisan yang jelek ini bisa membantu. Bisa dibaca, kalau nggak bisa dibaca ya tanya lagi. Itu aja, gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.